Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Kontrakan Ikan. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Teman-teman, ini kondisi kontrakan ikan setelah ditinggal mudik sekitar 1 minggu. Ternyata memakan korban 1 ekor ikan perot yang saya sudah pelihara ini hampir 1 tahun lebih. Ini kondisinya ya, ini kena bully kemungkinan, lalu ya diicip-icip dikit ya ini ikan perotnya. Ya, ini penyebabnya mungkin karena ditinggal dan juga puasa ya teman-teman. Tapi ya begitulah itu resikonya kita piara ikan-ikan yang galak teman-teman ya. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan juga gimana kabarnya kalian? Semoga kalian pada sehat dan juga semoga Allah mudahkan rezeki kalian ya. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin jika misalkan ada video-video yang kurang berkenan buat teman-teman, mohon dimaafkan ya. Baik, sekarang kita mau update dulu nih ikan-ikan, kondisi ikan yang ada di kontrakan ikan ya. Tentunya kita lihat ada ikan apa aja dan juga perkembangannya setelah 1 minggu ditinggal mudik ini. Ada yang membesarkah perkembangannya, ataupun ada yang sakit, atau mungkin ada yang mati tadi ya 1 ekor. Baik, kita lihat ya. Ini seperti biasa di luar ini ada 3 akuarium. Ada akuarium untuk ikan lohan, American cichlid ya, dan juga untuk American cichlid yang kecil-kecil ya teman-teman. Nah, kita mulai review dulu. Ini update-nya ikan lohan cencu yang saya beli dari Facebook, sellernya dari Palembang teman-teman ya. Ini ukurannya udah jumbo nih, bisa dilihat. Cuman dia lagi kaget nih ya, karena udah lama banget ini lampunya nggak pernah saya nyalain ya, kecuali ketika lagi konten aja teman-teman. Dan ini bisa dilihat ya, untuk anatominya jenongnya udah besar, lalu untuk mutiaranya juga ini udah glowing banget ya teman-teman. Dan ini dia ya penampakannya untuk update dari ikan lohan cencu yang saya beli dari Facebook, dikirim dari Palembang teman-teman. Baik, dan update selanjutnya ini akuarium dengan ukuran 85 kali 85, tingginya 50 teman-teman ya, dengan sistem biotop ini. Bisa dilihat ini ada beberapa ekor American cichlid yang ukurannya masih kecil-kecil, dan ini mereka semua ini calon American cichlid yang jumbo-jumbo ya teman-teman ya. Nah, ini tanamannya sudah mulai tumbuh akar banyak ya. Ini Philodendron Duckroot ya kalau nggak salah. Ini saya lupa itu pokoknya ya. Dan ini menggunakan batu-batuan kali teman-teman. Nah, di sini bisa kita lihat ada makuli kauda 2 ekor ya, seukuran ini 3 jarian teman-teman. Lalu juga ada bukorti di situ ya, ada Oscar juga, Oscar tembaga itu bisa dilihat teman-teman. Lalu ada Bifasiatus ya, ini ukurannya masih 2 jarian, ada 3 ekor teman-teman ya. Nah, terus ada apa lagi itu? Ada kura-kura ya, ada Frontosa tuh, Frontosa ya, ini dari African cichlid teman-teman ya. Lalu selanjutnya ada 99 sekitar 3 ekor. Lalu ada blue polar ya, itu 2 ekor teman-teman. Nah, ini apa ya, satu lagi ini namanya kayak apa ya, kayak Dovi itu ya, ini saya lupa pokoknya itulah ya, itu masih American cichlid teman-teman. Saya lupa, silahkan tulis di kolom komentar itu ikan apa ya yang kayak ikan Dovi itu, tapi dia warnanya merah teman-teman. Nah, ini terus juga ada kura-kura dada merah. Saya kembalikan masuk ke sini teman-teman, karena sudah tidak ada ikan severum, jadi aman, tidak ada yang digigit, tidak ada yang diusilin sama si kura-kura ini teman-teman ya. Nah, ini tidak apa ya, dipuasain selama 1 minggu selama saya mudik. Ternyata airnya ini malah makin jernih teman-teman ya. Jadi airnya bisa dilihat ini jernih banget teman-teman, dan juga ikan-ikannya warnanya malah pada keluar juga nih. Ini mereka semua puasa 1 minggu full teman-teman. Baik, kita lanjut ke akuarium selanjutnya dengan ukuran 150 kali 60 kali 60. Ini ikan American cichlidnya udah lumayan jumbo-jumbo teman-teman, dan juga udah lumayan banyak, dan juga ini akuariumnya udah mulai kesempitan terlihat ya. Ketika ikan ini mulai membesar, maka si akuarium ini udah nampak sekali harus di-upgrade mungkin ya. Insya Allah nanti kalau misalkan ada rezeki, kita coba upgrade ke akuarium yang lebih besar ya teman-teman, doakan saja. Baik, ini ikan pertama ada ini Argentea ya. Ini Argentea ukurannya udah sekitar 4 jari lebih, yang asalnya saya piara ini dari ukuran 3 jarian teman-teman. Tapi yang bisa teman-teman ketahui bahwa si Argentea ini lumayan lama juga perkembangan pertumbuhannya teman-teman. Itu ya. Nah, selanjutnya ini ada ikan apa? Nah, ini ikan red devil ya. Ikan red devil udah mulai jumbo juga. Terus ada apa ini, Oscar ya, Oscar Nemo teman-teman.
yang saya beli di Sentra Ikan Hias Cimahi. Ini ikannya udah lumayan pada jumbo-jumbo ya, dan ini juga dibeli di Garut tuh ya, ada apa? Jaguar. Nah, ini TSN. Ini luar biasa nih, ikan TSN itu cepat banget pertumbuhannya. Itu Bifasiatus, terus ada juga Simpilum nih, udah mulai ngeraja ya. Simpilum ini udah mulai berani usil ke sana sini, tapi dia belum berani mengusili alfa yang ada di akuarium ini, yaitu si Bifasiatus, teman-teman. Ya, ini akuariumnya juga sama, masih bersih ya. Ini seminggu full puasa, tidak tanpa kuras, dan juga bisa dilihat airnya semakin jernih, walaupun ikan-ikannya ini ada yang udah mulai hancur ya, kena bully tuh, udah luka-luka badannya, siripnya juga sudah mulai habis, teman-teman. Ini seminggu full puasa, nanti saya akan kasih makan yang banyak nih hari ini, tentunya pakai pelet dan juga sedikit pakan hidup yang akan saya berikan. Baik, kita review satu-satu, teman-teman ya. Nah, ini dia alfa di akuarium ini, yaitu Bifasiatus, dengan ukurannya udah sekitar 7 jarian. Ini jumbo nih, teman-teman. Ini kalau misalnya dilihat di kamera mungkin ya, ini di video kayak kecil ya, padahal ini ukurannya gede nih. Ini udah seukuran 5 jari, 6 jari atau 7 jari lah, teman-teman. Di alfanya masih belum ada yang mengganggu, teman-teman. Nah, selanjutnya ini ada Argentea dengan ukuran sekitar 4 jarian, yang saya beli asalnya sekitar 3 jari, teman-teman. Nah, ini penampakannya agak lumayan lama juga perkembangannya. Lalu ini ada ikan apa ya? Ini Simpilum atau apalah ya, ini hybrid pokoknya, saya beli di Garut, dan ini badannya lihat ya teman-teman ya, ini dibully nih sama Simpilum yang ukurannya jauh lebih besar dan udah jenong juga. Nah, ini kasihan ya, bodinya udah mulai luka-luka. Nah, dibully sama ikan ini, teman-teman. Ini Simpilum ini, lihat, bisa dilihat ya, ukurannya ini luar biasa. Ini benar-benar drastis nih pertumbuhannya. Jenongnya juga udah mulai naik, lalu ukurannya udah sekitar 7 jarian, ini udah jumbo nih, teman-teman. Ya, tapi dia belum berani untuk mengambil tahta kekuasaan alfa di akuarium ini, teman-teman. Tapi cuman dia sedikit mulai usil nih ke ikan-ikan yang lain. Nah, ini Oscar ya, Oscar short body, ini Oscar tiger, bisa dilihat ukuran juga sudah bertambah. Ini udah jumbo juga, sekitar 7 jarian ukurannya, teman-teman. Bisa dilihat ini Oscar itu ya beginilah, Oscar itu antik ya, dia tidak usil ke ikan yang lain dan juga tidak diusilin sama ikan-ikan yang lain, teman-teman. Dan selanjutnya ini ada Dovi, satu ekor lagi ada di sini, yang mana Dovi ini saya beli dari ukuran 1 jempol, ukuran sejempol, teman-teman. Sekarang udah ukuran sekitar 3 jarian Dovinya. Ya, ini dia tempat persembunyiannya di situ ya. Itu Dovinya, teman-teman. Lalu ada ikan Discodus nih. Ini yang asalnya di akuarium dalam, saya pindahkan ke akuarium luar ini karena dia sudah mulai usil ketika sudah merasa settle di akuarium yang ada di dalam, teman-teman. Tapi di sini karena ukuran ikan yang lain udah lebih besar, jadi dia tidak usil ke ikan-ikan yang lain, teman-teman. Baik, selanjutnya ini ada Oscar Nemo yang saya beli di Sentra Ikan Hias ya. Nah, ini cuman merahnya agak pudar dikit ya, teman-teman, karena peletnya kadang dia nggak kebagian, kadang kebagian ya. Nah, ini jadi mungkin nanti saya akan ganti pelet dengan pelet yang lebih baik lagi untuk memunculkan warna-warna di ikan yang ada di kontrakan ikan, teman-teman. Dan ini ada ikan Red Devil yang ukurannya jumbo. Nah, ini bisa dilihat ya. Alhamdulillah ya, jadi tidak sesuai prediksi yang saya kira, ini akan jail ke ikan-ikan yang lain, akan berkuasa juga, akan menggebuli ikan-ikan yang lain. Ternyata tidak. Ternyata dia ya ginilah, dia nggak berani ngebully ikan-ikan yang lain yang ukurannya sepantaran dengan ikan Red Devil ini, teman-teman. Ya, terutama Bifasiatus dia tidak berani mendekat. Dan selanjutnya ini ada ikan TSN. Ini luar biasa pertumbuhan ikan TSN ini. Wah, cepat banget ya. Ini udah sekitar 30 sentian, teman-teman. Tapi emang badannya masih kurus ya, karena dia ini kadang kalah makan dengan ikan-ikan yang lain. Jadi dia ngabisin makan makanan sisa, teman-teman, kasihan. Dan selanjutnya ini juga ada ikan palmas jumbo ya, ukuran sekitar 58 cm. Cuman dia kasihan agak kurus karena
makannya itu dia lambat banget ya dibandingkan ikan-ikan yang lain. Dan selanjutnya ini ada ikan jaguar. Nah, ikan jaguar satu-satunya ikan yang gak mau makan pelet di akuarium ini. Dia pakannya harus pakan hidup ya. Kalau nggak anakan ikan emas atau lele, nah saya kasih ulat Jerman, baru dia mau makan. Tapi kalau untuk pelet dia masih belum mau makan teman-teman. Ukurannya lumayan besar ini, sekitar 6 jarian, tapi panjangnya juga ini lumayan ya. Kayaknya sekitar 20 cm lebih. Itu dia, saya beli di Garut teman-teman. Dan selanjutnya ini ada ikan yellow fei-feng yang sudah males bersih-bersih ya. Dia udah keenakan makan pelet. Jadi dia udah males banget makanin lumut-lumut yang ada di kaca. Nah, ini bisa lihat ini lumut-lumutnya udah mulai tumbuh lagi di kaca depan. Ya, kaca belakang juga sudah mulai tumbuh lagi. Dia udah males makan lumut, nggak tahu kenapa. Aduh, atau harus saya pindahin juga ya, atau mungkin ya telah lihat ntar ya teman-teman. Baik, itu ya. Jadi untuk update akuarium ikan-ikan kontrakan ikan yang ada di luar, kita masuk ke akuarium yang ada di dalam teman-teman ya. Baik, langsung aja kita update untuk akuarium ukuran 120 kali 60 kali 60 teman-teman. Ini akuariumnya sekarang sudah diisi hampir semuanya ikan severum, tapi ada juga beberapa yang bukan ikan severum teman-teman. Nah, ini sini bisa dilihat ya. Kemarin saya sudah pernah update juga bahwa ikan-ikan yang ada di sini udah saya pindahin sebagian, yaitu ikan zonatus ya, zonatus cichlid sudah saya pindahin, dia ini sepasang. Lalu ikan severum yang ada di luar saya pindahin ke dalam sini teman-teman. Nah, bisa dilihat ini ada severum red spot severum yang jumbo nih, yang saya beli ketika di bulan Ramadan kemarin. Ini ukurannya luar biasa besar banget, sekitar 6 jarian. Yang satu lagi sekitar 5 jarian, dan ini bulat banget teman-teman ya. Cuman ini ikan belum mau makan pelet ya. Kalau misalkan udang kering dia udah mau. Nah, ini terus ada lagi ini ikan yang sebelumnya menjadi alfa di akuarium sebelumnya, yaitu severum ini dengan ukuran sekitar 5 jarian, udah lumayan besar teman-teman dibandingkan ikan-ikan yang lain ya. Ini merahnya juga lebih muncul, red spotnya pun dia lebih keluar dibandingkan ikan severum yang lainnya teman-teman. Lalu ini ada ikan severum, green severum ya. Green severum ini yang saya beli ketika bulan Ramadan juga ya. Ini betina kebetulan, dan ya mudah-mudahan dia bisa berkembang biak di sini. Terus juga ada KKP atau King Kong Parrot yang saya beli di bulan Ramadan kemarin, itu ya ukurannya masih kecil, ada 2 ekor saya beli. Nah, ini KKP ya. Jadi saya mau isi akuarium ini dengan ikan-ikan yang warna merah ataupun warna golden atau warna apa ya, albino lah teman-teman. Nah, ini ada ikan dovi yang belum bisa berhasil saya pindahin. Ini agak sulit saya untuk menangkapnya. Ini ikan dovi ini asalnya seukuran jempol ya. Jadi saya beli beberapa ekor waktu itu, dan sisa 2 untuk ikan dovi yang ada di kontrakan ikan. Tapi kayak ini betina mungkin ya. Tapi nggak tahu lah, nanti kita lihat aja. Nah, lalu di sini juga ada ikan belida albino teman-teman. Yang mana belida albino ini masih sangat malu-malu, apalagi ketika belum dimasukin ikan severum. Dia benar-benar nggak pernah keluar, selalu mojok ya. Dan sekarang udah lumayan lah, dia ini mentalnya udah agak ya baik lah ya. Dan selanjutnya ini ada golden nigrita ya. Saya pindahin juga ke sini karena warnanya ya masih selaras lah ya dengan dengan red spot severum teman-teman. Nah, ini golden nigrita, ikan yang lumayan lahap juga makannya. Dia ngebersihin sisa-sisa pakan yang hancur ya. Dan juga tidak usil juga teman-teman. Nah, ini warnanya juga saya suka, warnanya golden bersih ya teman-teman. Dan selanjutnya ini ada ikan yellow fei-feng yang sama, sudah tidak mau makan itu ya, makan lumut teman-teman. Jadi dia makannya pelet juga. Aduh, susah juga nih. Ini kayak gimana nih ya, niatnya ingin menjadi ikan membersih lumut tapi malah ikut makan pelet teman-teman. Baik, selanjutnya kita update di akuarium sebelahnya dengan ukuran 100 kali 100 atau 1 meter kali 1 meter dengan tingginya 50 cm. Dan ini ada ikan mas koki ya. Ini ikan rancunya udah jumbo-jumbo, bisa dilihat. Nah, ini ukurannya yang paling gede nih, mungkin itu udah ukuran sekitar 20 cm, 18 cm. Nah, ini teman-teman,
Bisa dilihat ukuran udah pada jumbo, ini sekitar ukuran 17 ya. Itu yang black itu gede juga, kayaknya ukuran sekitar 18 cm up. Nah ini untuk ryukinnya udah makin besar, itu 20 cm lebih mungkin. Terus juga ada OST tuh ya, udah kesulitan berenang. Itu jadi ini udah 1 tahun lebih ikan mas kokinya saya pelihara di kontrakan ikan, dan tetap ini insya Allah akuarium ini akan diisi dengan tetap ikan mas koki ya teman-teman. Jadi ini ikan-ikan mas kokinya nanti kalau misalkan sudah maksimal mungkin ya di usianya dan juga di ukurannya, kita ganti dengan ukuran yang lebih kecil lagi, lalu kita grooming lagi. Dan ini dia teman-teman, ini ikan zonatus yang saya pindahin. Dan ini dia sepasang ya, kaget biasa ya. Kalau misalkan American Cichlid itu kalau misalkan tidak ramean di dalam akuariumnya pasti kagetan dibandingkan dengan ikan American Cichlid yang isinya tuh ramean. Tapi ketika ramean yaitu resikonya dia berantem terus teman-teman ya. Dan juga ketika saya pindahin ke sini, ini zonatus ini belum terlihat lagi bertelur ya. Beberapa kali di akuarium yang sebelumnya dia ini bertelur terus ya, rajin banget nih nelor. Tapi sekarang malah mojok seperti ini teman-teman. Dan juga mereka puasa selama ditinggal mudik teman-teman. Baik, selanjutnya kita pindah ke akuarium ikan lohan ya. Saya punya ada 3 ikan lohan dan ada 2 ekor di dalam ya. Bisa dilihat ini ada kanva, ini kanva Thailand katanya. Saya sama ini belinya di seller Palembang teman-teman. Nah ini saya akan coba grooming secara serius ya menggunakan pelet hikari blood red parrot ya, blood red parrot ya. Akan coba nanti kedepannya akan saya grooming dengan pakan itu, lalu didampingi dengan pakan hidup mungkin udang ya teman-teman. Dan di bawahnya juga di sini ada ikan cencu yang saya pelihara dari ukuran sekitar ukuran kelingking teman-teman. Ini saya beli di Cianjur ya, ini ukurannya udah gede banget, sekitar 7 jari lebih mungkin ini ukurannya. Dan ini cencu juga asli Indonesia pastinya. Nah ini update-nya, ukurannya udah jumbo, mentalnya juga udah lebih baik lagi dibandingkan ketika disimpan di luar teman-teman. Baik, langsung aja kita ke sebelahnya. Di sini ada ikan ini nih. Nah ikan cana ya, ini ikan cana andrao yang saya beli ya, pelihara dengan ukuran yang sangat kecil banget. Ini baby banget waktu itu ya, harganya juga cuma 10.000 11.000 saya lupa. Nah sekarang ukurannya udah sekitar berapa senti ini, mungkin ya udah 15 sentian atau 14-13 senti lah kira-kira seperti itu ya. Ini udah lumayan bertumbuh teman-teman, bisa dilihat warnanya udah biru banget ya itu. Baik, selanjutnya ini ada akuarium cana juga. Ini isinya dengan ikan stewarti ya. Ini stewarti saya beli 2 ekor, ukurannya kecil banget dulu, sekitar kelingking anak mungkin ya. Nah, sekarang udah lumayan bertumbuh seperti ini, mentalnya juga lumayan. Bisa dilihat ya, nanti kita grooming juga. Siapa tahu ini akan birunya lebih pekat lagi atau mungkin rimnya makin pekat merahnya teman-teman ya. Ada 2 ekor nih, ini 1 ekor di atas dengan akuarium ukuran 60 x 30 x 30. Lalu di sini juga, nah ini ya, ini rim ekornya ini udah mulai banyak teman-teman, udah mulai kelihatan ya merah tuh, bisa dilihat ya. Lalu warna siripnya birunya juga udah mulai pekat. Ini penampakannya, cuman nggak tahu ini bengong terus nih ya, mungkin kaget ya, lampunya nggak pernah saya nyalain sekarang ketika ngonten, lalu dia ya kayak gini, kaget gitu ya. Baik, itu teman-teman ya review singkat, update singkat dari kontrakan ikan setelah ditinggal mudik 1 minggu ya. Nah kedepannya insya Allah ikan-ikan yang ada di kontrakan ikan ini akan saya kasih pakan produk dari Hikari ya. Ada Cichlid Bio Gold, ada juga Blooded Parrot ya. Nah ini katanya ini bisa meningkatkan kualitas warna, memaksimalkan warna pada ikan American Cichlid ataupun ikan-ikan yang mempunyai warna merah ya, jadi dimaksimalkan. Dan tentunya ini memiliki protein yang luar biasa, proteinnya ini sekitar 40%-an teman-teman. Ini biasa dipakai untuk ikan parrot ataupun ikan-ikan yang mempunyai gen merah ya, gen warna merah. Nah ini bisa dilihat ya, untuk proteinnya sekitar 40% dan itu dan lain-lainnya, vitamin-vitamin dari vitamin A, vitamin D ya, vitamin E. Nah ini pas banget untuk perkembangan ikan, yang memaksimalkan perkembangan ikan tentunya teman-teman. Baik, ini ya jadi
pelet pertama yang akan saya gunakan. Saya akan coba push juga ke ikan lohan ya, menggunakan blooded parrot. Saya pernah menggunakannya, ini luar biasa bagus banget. Waktu itu saya gunain untuk ikan kanva klasik ya. Nah sekarang ini juga ada Hikari cichlid bivalve. Ini saya juga akan berikan kepada ikan-ikan yang ada di kontrakan ikan. Tentunya American cichlid saya akan berikan. Ya mudah-mudahan akan meningkatkan kualitas warna dan juga pertumbuhan dari ikan yang ada di kontrakan ikan ini teman-teman. Cuman sayangnya saya nggak bisa kasih ke ikan mas koki ya, karena mas koki yang saya punya ini harus yang sinking ya, sinking atau tenggelam. Nah kalau ini kan dia mengapung ya, floating ya, bisa jadi nggak kemakan juga sama si ikan mas koki yang ada di kontrakan ikan ya teman-teman. Dan ini sama ya, dia ini punya kadar proteinnya sekitar 40% teman-teman. Baik, nanti kita coba, kita buktikan apakah bagus nanti hasilnya. Kalau misalkan bagus, mungkin teman-teman juga bisa coba di rumah ya untuk menggunakan pelet produk dari hari ini teman-teman. Baik teman-teman, mungkin itu update dari kontrakan ikan setelah 1 minggu ditinggal mudik ya. Terima kasih buat kamu yang sudah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Semoga Allah mudahkan rezeki kalian. Juga semoga Allah berikan kesehatan untuk teman-teman semua. Terima kasih, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.